Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa untuk senantiasa kita memanjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus pada pagi hari ini, alhamdulillah kembali Allah hadirkan suasana yang Masya Allah penuh dengan segala kenikmatan, suasana yang cerah, suasana yang menampakkan begitu banyak keindahan dengan segala nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pandaikan kita untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dengan nikmat yang Allah hadirkan menjadi sempurna amal soleh kita, sehingga nikmat sehat dan sempat pada pagi hari ini Allah jadikan momentum untuk kita bisa bermajlis di tempat ini. Begitu luar biasa kesyukuran manakala kita terus berusaha menyematkan di dalam setiap dada kita, dalam setiap hati kita. Saya ketika mendapati situasi ini selalu termemori beberapa masa yang lalu, mungkin 7-8 tahun yang lalu. Di jam-jam yang seperti ini, kurang lebih jam 8 pagi dulu, di antara yang Allah nikmatkan kepada saya itu waktu-waktu di mana saya memulai bingung mau ngapain, gitu kan. Maka kalau hari ini hadir suasana yang Allah berikan kepada saya pribadi, pagi jam 8 pagi, tamu banyak seperti ini, Masya Allah, menjadi begitu luar biasa nikmat dari Allah itu. Dan saya terus belajar agar terus mensyukuri nikmat Allah di setiap keadaan. Apalagi keadaan yang seperti ini, sungguh terlalu ya, manakala tidak bersyukur, gitu kan. Jam-jam segini itu kadang-kadang saya harus pamit keluar rumah, ya kan, kepada orang tua saya, kan, tanpa punya tujuan. Kebetulan waktu itu ya tidak banyak saya temukan ada majelis-majelis duha seperti ini, sehingga kesulitan. Kalau dari rumah itu sudah jelas keluar rumah mau menghadiri majelis, ya kan, enak, jelas menuju ke sana, arahnya ke tempat itu, mau menghadiri majelis ilmu, diniatkan untuk ibadah, setiap langkahnya mudah-mudahan berpahala, kan seperti itu. Sebagaimana yang jenengan beberapa waktu yang lalu berangkat dari rumah ke sini, itu jelas tujuannya, begitu kan? Nah, maka ketika saya hari ini menjadi tuan rumah, menjadi yang menerima panjenengan semua hadir di tempat ini, ketika memflashback tadi sekitar 7-8 tahun yang lalu, saya ini orang kabur kanginan, gitu kan? Mau menghadiri majelis itu tidak ada. Mau bertahan di rumah, rikuh sama mertua, kan? Yuk gimana ini nasib saya waktu itu, kan? Maka salah satu ikhtiarnya keluar rumah, ya kan? Biarkan roda terus tetap berputar, biarkan istighfar berjalan, biarkan rasa syukur terus hadir, begitu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kadang cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah, kan, itu selalu meminta kepada Allah agar dirasakan apa yang Allah nikmatkan kepada kita. Apapun.
Maka insya Allah saya mendapati ketika kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk terus mensyukuri apa yang Allah hadirkan hari ini, apapun yang panjenengan hari ini rasakan, apapun yang hari ini Allah hadirkan, semoga saya dan panjenengan itu dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Karena kalau tidak belajar begitu, kita itu tidak akan pernah pada titik syukur. Yang masih bujangan-bujangan akan merasa, ya kok ora ketemu-temu toh, belahan jiwaku itu mana gitu kan. Padahal banyak wanita ya kan berjajar di luar sana, tetapi kok nggak ada satu pun untuk saya. Wah, akhirnya tidak sadar ya kan, berkeluh kesah. Yang sudah dapat menentukan pilihan dan yang dipilih mau ya kan. Nanti keluh kesahnya muncul ya kan. Kok sudah sekian tahun belum hadir ngomongan itu si fulan anaknya sudah 2, perasaan nikahnya bareng ya kan, wis ngono putra putrinya ganteng dan cantik. Wah, gitu kan, melihat nikmat orang lain, maka syukur tidak terasa luntur. Sudah punya anak, maka seringkali mendapati, oh anakku loh, oh silih, kandhanira bisa dan seterusnya. Melihat nikmat yang lain kayak anaknya kok soli, anteng, ya kan, bacaan Qur'annya bagus, bla bla. Tidak sadar, syukur pun luntur. Masih banyak contoh yang lainnya. Ketika syukur itu tidak kita biasakan, khawatir, ya kan? Khawatir kita berada di dalam kondisi yang syukur kita telah luntur gitu. Padahal saat itu terjadi, seringkali hidup semakin tersungkur, keadaan makin nggak karuan, makin hancur. Maka kembali saya mengingatkan kepada pribadi saya dan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan momentum yang Allah hadirkan kali ini menjadi wasilah kita untuk dipandaikan olehnya menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan pula atas keluarganya, para sahabatnya, hingga seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya, yang senantiasa memperjuangkan risalahnya. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Semoga dengannya kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semakin bertambahnya hari, semakin banyak yang hadir di tempat kita ini. Lantai 2 mulai harus terisi dengan para anak-anak solih kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita istiqomahkan di tempat ini senantiasa mengundang keberkahan dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Allahumma amin. Kembali saya di sini mendapatkan amanah sebagaimana biasanya, ahli sambutan gitu ya, ahli menyambut. Alhamdulillah, nikmat dari Allah bisa menyambut dari panjenengan semua yang hadir di tempat ini. Masya Allah, saudara-saudara saya yang hebat, senantiasa Allah mudahkan untuk merapat ke sini. Dari yang sebelah kanan, mas-mas ganteng, ya, itu komandan-komandan Packers Subuhan, Mas Taufik, Mas Dinu dan teman-teman di situ. Ada Kohleu, Mas Anwar, yang tengah ada Mas Fatur, ada adiknya, ada saudara-saudara yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, yaitu para komandan-komandan. Di sebelah kiri ada Pak Rohim CS. Masya Allah, Allah anugerahkan kepada kita kesehatan sehingga hadir di tempat ini. Semoga kembali kita terus dipertemukan oleh Allah di majelis-majelis yang senantiasa mengundang keridhaan Allah, menjadi bagian dari taman-taman surganya Allah Ta'ala. Yang di belakang sana ada Mas Adwin, Mas Wahyu, ada Mas Arif, wah banyak Masya Allah ya. Semoga
Allah kembali kumpulkan kelak di jannah-jannahnya Allah dengan wasilah kita sering bermajlis ketika masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Allahumma amin. Ibu-ibu yang luar biasa bertambah terus ini, ibu-ibu Masya Allah tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena hari ini salah satu protokolnya adalah pakai nikob sehingga lebih tidak paham saya seperti itu. Tapi ibu-ibu ini senantiasa mengkhawatirkan bapak-bapak karena semakin bertambah hari semakin merangsek maju, ya kan? Ini sudah sampai pertengahan. Ini kalau bapak-bapak tidak mempertahankan diri bisa tergusur sama ibu-ibu ini ya. Maka ini bapak-bapak harus mengikhtiari dengan kesungguhan hati ini ya. Jangan sampai panjenengan absen karena semakin jenengan absen besok ibu-ibu semakin maju lagi nanti nggak ada tempat untuk bapak-bapak, khawatirnya begitu. Maka jangan sampai bapak-bapak absen di setiap momentum kajian-kajian kita di sini gitu ya. Ini sudah rada kronis ini kondisi bapak-bapak ini semakin terdesak. Maka kembali semoga Allah mudahkan bapak-bapak, mas-mas semua yang ganteng-ganteng untuk senantiasa menghadiri majelis ini sehingga tidak perlu tergusur dengan kehadiran ibu-ibu. Nanti kita akan berpikir bagaimana ini agar tempat ini semakin bisa menampung banyak yang hadir. Minta doanya kepada panjenengan semua, apakah perlu nanti kita jadikan 2 lantai atau seperti apa. Allahu alam, semoga Allah nanti ilhamkan kepada kita semua agar semakin maksimal dalam kita men-setting tempat ini sehingga banyak yang bisa kita fasilitasi untuk bertolabul ilmi di sini. Berikutnya ada hidangan di depan sana bagi yang belum atau yang masih merasa mau nambah dan ternyata masih ada, juga dipersilahkan hidangan dari kami yang seadanya. Mohon untuk ikhlas menerimanya. Ada teh dan kopi juga, snack, insya Allah juga ada nasi bungkus ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kebagian semua. Yang belum kebagian semoga di kesempatan yang lain bisa kebagian. Itu sebagai wasilah saja karena salah satu yang menjadi kaidah kita itu ketika ada masalah logistik itu seringkali mempengaruhi logika, kata guru Kiai Haji Umar Fakiuddin. Logistik itu mempengaruhi logika. Lah khawatir nanti ketika logistiknya kurang sampai 9:30 ya kan, nanti logikanya ngeblank gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti enggak tertangkap gitu ya. Jadi yang kami siapkan itu harapannya bisa memenuhi logistik panjenengan sehingga logikanya jalan seperti itu. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin beramal sholih dengan meminta kepada kita kotak-kotak infak subuh, silahkan nanti bisa menemui panitia. Kotak sedekah subuh bisa dibawa pulang, nanti bisa kita fasilitasi untuk diambil ataupun diantar ke sini. Bagi yang belum paham tentang kotak sedekah subuh, maka kotak itu bagi panjenengan yang menghendaki nanti dibawa pulang ke rumah, lalu setiap paginya diisi dengan berapapun yang panjenengan mau niatkan untuk berinfak. Setelah itu setiap bulan sekali atau setiap pekan sekali ketika kajian di sini juga bisa dibawa ke sini atau diminta nanti ada petugas dari Yayasan Subulus Salam Nusantara untuk mendatangi rumah-rumah panjenengan. Insya Allah nanti akan kita ambil dan kita doakan. Itu akan menjadi wasilah doa-doa dari kami, dari kita bersama di momentum kajian seperti ini maupun di momentum khusus bersama para santri-santri ya bisa. Mudah-mudahan setiap yang dimasukkan ke kotak-kotak infak itu menjadi jariah yang terus mengalirkan pahala untuk panjenengan. Anak-anak yang kita asuh bersama di sini ya kan, senantiasa kita fasilitasi untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari banyak hal. Mudah-mudahan itu menjadi jariah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan setiap hurufnya berpahala untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal solih untuk kita semuanya. Maka monggo silahkan dengan kotak sedekah subuh itu bisa menjadi perantara untuk terikatnya panjenengan semua dengan para anak-anak penghafal Al-Quran yang kita kelola bersama di sini, dan juga untuk program-program dakwah, juga program-program sosial yang kita
senantiasa regulasikan bersama Yayasan Subulus Salam Nusantara. Satu informasi itu yang kami sampaikan pagi hari ini, banyak informasi yang lainnya, tapi selalu kita pilih satu atau dua informasi, karena kalau informasi itu kita sampaikan semuanya, nanti khawatirnya merusak waktu yang kita miliki sehingga tausiah dari Ustadz nanti kurang maksimal. Itu saja informasi dari saya mewakili dari tuan rumah. Mohon untuk ikhlasnya atas setiap keadaan, mohon ibu-ibu untuk ikhlasnya agak berdesak-desaan dengan yang lainnya. Mohon juga kembali saya mengingatkan untuk senantiasa ketika mendatangi tempat ini dan masih diterapkan protokol kesehatan oleh pemerintah, bisa membawa masker-masker dari rumah untuk menjadi wasilah kita agar diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan menjadi wasilah kita agar kajian-kajian kita ini tidak menimbulkan dampak yang kurang kita kehendaki bersama. Itu saja kiranya yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon untuk diikhlaskan, untuk dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita, serta Temanggung dan Indonesia secara umum, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkata, perbanyaklah mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan dimanapun. Tidak tahu amin yang mana yang Allah kabulkan. Mudah-mudahan acara ini menjadi sumber berkah untuk warga Temanggung, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, kesempatan pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan bukan hanya mendapatkan berkah, mudah-mudahan bukan hanya pahala, mudah-mudahan bukan hanya ilmu, mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat sampai berlalu corona ini Bapak Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Menurut standar WHO, kondisi terbuka begini bukan klaster sebenarnya, tapi tetap jaga. Berharap Bapak Ibu sebisa mungkin tetap menggunakan masker, dan kemudian untuk ya mudah-mudahan dijaga kesehatannya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita membahas tentang ada pendosa di surga. Itu ya. Ustadz, ini judul kayaknya kalau judulnya pendosa bisa masuk surga umum, betul kan? Pendosa masih bisa masuk surga umum, oke? Tapi kita membahas ada pendosa di surga. Gitu yang kita mau bahas. Kalau kita bicara secara umum, dosa itu anti sorga. Jadi kalau ada air dan minyak, ada dosa dan sorga, itulah. Air dan minyak tidak pernah ketemu. Dosa dan sorga sebenarnya tidak bisa ketemu secara umum. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita bisa buka surat At-Taghabun ayat 10. Surah Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar
hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang ingkar, mendustakan Allah, ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar, mereka itu tempatnya neraka. Nah, jelas kan? Dosa itu tempatnya neraka. Itu loh. Dosa, kata Allah, neraka tempatnya. Kalau yang sorga tempat siapa Ustaz? Oh banyak, surat Luqman ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempatnya sorga. Jadi secara umum Allah sampaikan. Jadi kalau ini sorga, ini neraka. Maaf bapak-bapak sebelah sini mungkin enggak apa-apa ya. Ini cuma visualisasi. Oke, kalau ini sorga maka itu tempat pahala, takwa. Kalau ini neraka, ini tempat dosa, pemaksiat, ingkar, dusta, bohong. Oke, dosa itu banyak. Kalau kita bicara sorga, secara umum itu tempatnya orang-orang yang beramal soleh, beribadah. Bapak Ibu yang berbahagia. Itu secara umum, itu tidak salah. Allah yang bilang. Tapi ada pengecualian-pengecualian. Semua wajib sholat 5 waktu kecuali, betul? Semua wajib puasa Ramadan yang telah balik kecuali, betul? Sholat 5 waktu wajib kecuali 1, wanita haid tidak wajib sholat, tidak boleh malah. Ya betul. Anak kecil, orang gila, orang tidur. Ayo Bapak Ibu, orang tidur wajib sholat enggak kira-kira? Enggak wajib, malah sholatnya enggak sah, betul? Itu yang sekarang lockdown, sholat di rumah itu lupa ruku, lupa sujud, betul? Bahkan lupa 1 rakaat kan? Isya'nya 3 rakaat, salam, assalamualaikum. Mas, tadi baru 3 rakaat. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia. Oke. Jadi secara umum begini, tapi ada pengecualian. Apa pengecualian Ustaz? Nah, sorga dan neraka hak prerogatif Allah. Jadi kalau kita dengan banyak amal kok merasa menjadi penduduk sorga karena rumus umum, salah. Kok kita melihat orang banyak dosa pasti masuk neraka? Salah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau pernah menyebutkan bahwa tanda ibadah diterima merasa tak pantas masuk surga, merasa banyak dosa, merasa ibadah tak diterima, itulah tanda amalan diterima. Berarti orang yang dapat pahala itu tidak merasa pantas masuk surga. Ayo, ini kebalik-balik kan Bapak Ibu ya? Secara umum betul, secara umum, oke, dasarnya banyak pahala masuk surga, banyak dosa masuk neraka. Tapi surga neraka sekali lagi hak prerogatif Allah. Pertama yang paling dekat surat Al-Fatihah ayat keempat. Maliki yaumiddin. Pemilik hari kiamat siapa? Allah. Karena Allah yang punya hari kiamat, hak prerogatif Allah. Pak maaf, bahasa Jawa ini prerogatif iki apa? Prerogatif, hak khusus, hak istimewa Allah. Rasulullah pun tidak bisa, malaikat pun tidak bisa. Malaikat bonten saged iki, Nabi bonten saged, Allah menika Gusti Allah. Wah, gitu. Hanya Allah yang satu-satunya berhak menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Allah. Oke. Surah An-Najm, apa kata Allah? Wa kam min malakin fis samawat la tuni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak malaikat di langit tak bermanfaat syafaatnya, tak bermanfaat pertolongannya.
kecuali atas seizin Allah. Secara umum betul begini, tapi ada pendosa masuk surga. Kok bisa Ustaz? Bagaimana caranya? Kita bahas. Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa dalam Islam ada pendosa masuk surga, ada orang takwa masuk neraka? Kenapa ada begitu? Orang banyak pahala kenapa masuk neraka? Itu agar orang yang takwa tidak semena-mena. Agar pendosa tidak putus asa. Itu. Agar orang takwa tak semena-mena, tak sombong, mentang-mentang sholat. Aku nih penduduk surga. Itu tidak boleh. Karena itu hak prerogatif Allah. Ustaz, siapa kira-kira dan apa penyebab orang-orang yang dia itu pendosa kok bisa masuk surga? Jangan-jangan mudah-mudahan kami termasuk. Yang pertama, tolong Bapak Ibu ingat dan catat baik-baik agar kita tidak sombong. Yang pertama, kenapa pendosa bisa masuk surga? Allahul Ghafir. Karena Allah Maha Pengampun. Ya? Allah Maha Pengampun. Yang pertama, hadis Sahih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah letakkan di bumi, yang dengan satu rahmat tadi, hewan buas tidak memakan anaknya. Hewan buas tidak meninggalkan anaknya. Dan 99 rahmat Allah simpan di akhirat. Untuk apa? Untuk memaafkan dosa-dosa anak cucu Adam. Kurang dalilnya? Tambah. Hadis riwayat At-Tirmizi, derajatnya hasan sahih. Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, derajatnya hasan sahih. Kalau Bapak Ibu buka Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam An-Nawawi, itu nomor 42. 42. Apa kata Allah? Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabid dunya khataya, thumma la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sebumi, kata Allah, anak cucu Adam menungso, kalau kamu mati, bahasa Jawanya apa itu Pak? Sido. Kalau kowe modar gitu. Beda atau? Keras itu. Bisa. Kasar, oh kasar. Yang halus? Sido. Sedo. Kayak bahasa Jepang juga. Sedo. Kata Allah, menungso sedo. Piye iki? Susah bahasa Jawa. Kata Allah, kalau manusia itu mati tak sempat bertaubat, dosanya banyak. Saking banyak dosanya, sak bumi, sak dunyo iki. Sak bumi iki dosa kabeh iki. Katah dosanya. Katah, betul katah. Banyak. Ya. Dosane tua apa tuh? Sembarangan aja. Penuh bumi ini sama dosa. Tak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Berzina dia, mencuri dia, membunuh dia. Tak sempat bertaubat, mati, meninggal dunia. Apa kata Allah? Tsumma la tusyrik bi syai'an. Syaratnya satu aja. Dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Pak, dengar Pak. Allah aja Pak nggak sudi diduakan Pak, apalagi ibu-ibu, betul Bu ya? Senang apa? Cocok ustadku ini. Itu ya. Begitu pula bapak-bapak Bu.
Jangan duakan bapak-bapak dengan handphone. Hah? Suami pulang sambutlah. Ini suami pulang nih main handphone santai. Pulang Pak, ya hati-hati ya. Allah nggak sudi diduakan. Kamu mau salah sebanyak apapun kata Allah, mati tak sempat bertaubat, tapi tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah, aku akan mendatangimu dengan sebumi pula ampunan. Mantap kan? Ayo Pak. Membunuh itu Pak tak sebumi dosanya Pak. Hah? Dosa besar Pak. Tapi kata Allah, kalau kamu ndak syirik, kalau kamu ndak nyekutuin Allah, kamu tidak menduakan Allah. Siji loro, tidak melorokan Allah. Menduakan, melorokan. Menyekutukan bahasa Jawanya apa Pak? Susah juga ya. Tidak menduakan Allah, meninggal tapi tak sempat bertaubat. Allah janji, la ataituka, pasti aku akan mendatangimu biqurabiha, dengan sebumi pula ampunan, maghfiratan. Allahul ghafir, Allah maha pengampun. Allah berhak mengampuni orang. Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Anna murtakibal kabira tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar hak prerogatif Allah. Allah mau ampuni, hak Allah. Allah mau tidak mengampuni, hak prerogatif Allah. Kurang hadis Ustadz untuk poin pertama. Tambah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Derajatnya hasan sahih. Rasulullah SAW cerita. Pada masa Bani Israel hidup dua orang sahabat pemuda. Yang satu soleh, yang satu toleh. Bapak Ibu tahu beda soleh dengan toleh ya? Kalau soleh nutup aurat, toleh buka aurat. Kalau soleh ngaji, toleh enggak ngaji. Kalau soleh solat, toleh enggak solat. Hidup semasa pada masa Bani Israel bersama mereka. Ya, setiap hari si soleh menasehati si toleh. Tapi tak juga bertobat. Tobatlah. Jenengan niki, niko atau niki Pak? Meniko. Jenengan meniko, tobat to. Modar. Piye, tobat. Setiap hari dinasehatin. Tobatlah, tobat. Tapi si toleh enggak tobat-tobat. Hah? Enggak tobat-tobat, Pak. Bu, enggak tobat-tobat. Karena enggak tobat-tobat. Akhirnya, ini kayaknya anak santri udah terungsikan di atas ini. Santri di atas. Udah mengungsi semua. Di bawah udah bapak-bapak aja lagi. Di atas santri. Kata santri, enak di atas Tat. Bebas kami di atas. Jangan jatuhin sesuatu ke bawah ya. Gitu, bisa selonjoran, bisa santai, ya ngaji enak banget di atas Pak. Masya Allah. Kalau di bawah kan mereka jaga sikap Pak. Santri di atas aman. Tuh, santai Pak di atas. Kalau Ustadz Umar sama Abah Heri di sini mungkin baru gini. Tapi kan kami ngajar tafsir untuk anak santri. Tapi santri di sini bagus-bagus Pak. Kita ngaji 2 jam, 1 jam setengah itu mereka alhamdulillah nggak ada yang ngantuk, mantap mereka ngaji. Kayak stand up komedi, betul kan? Kayak stand up komedi Pak. Berikan contoh zolim, kamu makan pakai ember. Oh, iya. Zolim. Siapa kemarin itu? Itu. Tos lagi deh Pak. Apa contoh zolim? Minum pakai gayung. La ilaha illallah. Santri luar biasa Pak. Pokoknya mereka itu bagus-bagus Pak. Kalau sudah bertanya Pak, habis waktu itu enggak cukup itu. Nanya terus, semua ditanya Pak. Apa hukum main game? Itu ya.
Ayo Pak, kita lanjut. Ustaz, hadisnya kurang tadi. Udah ini hadis ketiga ini dari 1 poin tadi. Maka meninggal dunialah dua-dua orang ini. Tapi sebelum meninggal si Soleh bilang ke Toleh. Toleh, kamu kalau nggak bertaubat, kamu kalau nggak berubah, kamu kalau nggak hijrah, kamu kalau tak tinggalkan dosa, kamu mati, maka Allah tidak akan ampuni kamu dan kamu akan masuk neraka. Kata si Soleh. Rumus umumnya betul ya? Oke? Maka meninggal kedua-duanya, Allah panggil. Soleh, Toleh, sini. Kata Allah kepada si Toleh, Toleh masuk surga. Kaget si Soleh. Ini banyak dosa masuk surga, kok iso? Piye iki? Tapi namanya manusia itu kan suka optimis, betul Pak ya? Suka optimis. Pendosa aja masuk surga, apalagi aku, kan gitu kan? Kalau dia aja masuk, apalagi aku. Kemudian Allah panggil, Soleh sini. Ya, masuk neraka. Kaget Pak. Kaget, ya Allah kok bisa? Itu si Toleh banyak dosa dulu, kenapa dia masuk surga? Saya beribadah, melakukan banyak ibadah, amal soleh. Kenapa saya masuk neraka? Kata si Soleh. Allah menjawab, emang kamu lebih tahu dari aku yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa? Kata Allah. Maka Pak, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, kita tidak boleh memvonis orang lain. Tidak boleh. Amalan kita tinggi banyak, kok kita vonis orang itu amalan habis. Itu tanda amalan kita tidak diterima. Pak, Bu, maaf. Kalau hidup ini kayak Indonesian Idol, maka kita semua ini peserta, bukan juri. Paham? Terus jurinya siapa? Allah. Kita ini semuanya peserta, tidak berhak menilai dan memvonis orang lain. Peserta semuanya kita. Nah, mengapa kita bahas judul ada pendosa di surga? Bapak Ibu, agar kita tidak jumawa. Tidak semena-mena. Mentang-mentang dia, ini bau neraka. Nah, kan kadang kita kalau bercanda begitu kan. Ada orang mabuk, bau vodka neraka. Jangan Pak. Tidak begitu. Ya, kita kalau sudah tahu materi ini, jangan. Allah Maha Pengampun. Bisa aja Allah ampuni nanti. Kan begitu. Pak, Bu, ketika kami mengkaji hadis ini susah payah, kami kaji syarahnya. Kenapa kok bisa si pendosa yang masuk surga? Satu-satunya alasan, Allahul Ghafir. Allah Maha Pengampun. Hadis qudsi tadi. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabi dunya khataya, thumma la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi quramiha maghfiratan. Anak cucu Adam, kau kalau mati, meninggal dunia, tak sempat bertaubat, tak sempat berubah, tak sempat meninggalkan dosa, tak sempat berhijrah, meninggal dunia, kau bawa sebumi dosa, kata Allah, tapi kalau kamu tidak syirik, kamu tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, aku akan berikan ampunan, walaupun sebumi dosanya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang pertama. Ya. Karena hadis ini kata para ulama, tidak ada yang menyebutkan si Toleh, si pendosa bertaubat sebelum meninggal, tak ada. Inilah letak 99 rahmat yang Allah simpan untuk nanti di hari kiamat. Ustadz, kalau dia non muslim bagaimana? Nanti sabar. Ini baru poin pertama. Kita ada 5 poin ini. Ada 5 poin yang kita bahas, pendosa, ada pendosa di surga. Poin pertama, Allahul Ghafir. Oke? Pak, ini materi bukan agar kita menghalalkan dosa. Maaf Bapak Ibu yang berbahagia. Menghalalkan dosa termasuk menyekutukan Allah. Paham? Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang membuat pendosa masuk surga karena Allah Maha Pengampun, terus Bapak Ibu bilang, udahlah bikin dosa aja, itu masuk syirik. Paham? Nanti pulang-pulang curinya punya orang, tendang. Tenang, Allah Maha Pengampun. Bahaya kan? Nah, jadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu bab syirik. Bahkan lebih tinggi daripada syirik. Paham Bapak Ibu ya? Artinya begini, jangan gara-gara Allah Maha Pengampun terus kita gampangan aja kan?
Pulang-pulang nanti diambil topi bisa itu kan 3. Ambilnya baju. Kenapa diambil? Allah Maha Pengampun. Nah, tak tepat itu Bapak Ibu. 1. 2. Pendosa di surga. Apa yang menyebabkan ada pendosa di surga? Bagus Bapak Ibu yang berbahagia. Karena mereka ini tidak mengerti, tidak tahu. Itu disebut apa Ustaz? Bapak Ibu tenang. Saya walaupun tidak melihat teks, sebenarnya sekali-kali saya lihatkanlah. Saya tidak bawa buku. Saya buatkan ringkasan Bapak Ibu. Itu ya. Bapak Ibu boleh baca? Boleh. Itulah. Al-fajir fil jannah. Tuh. Oke. Mungkin teman-teman di ini Bikar Subuh ngerti ini. Gitu. Saya buat ringkasan. Kenapa Ustaz buat ringkasan Ustaz? Ustaz enggak hafal. Alhamdulillah hafal Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngaji sini tahu saya tak baca buku, betul kan? Kenapa dibuat Ustaz? Manusia itu letaknya lupa lalai, betul? Ada waktu di mana kadang mungkin suatu hari kita lupa. Ini senjata. Buku-buku di rumah senjata. Itulah senjata kita. Nih, jadi Bapak Ibu kalau nggak percaya, saya buat catatan itu. Oke, yang kedua, mengapa ada pendosa di surga? Mereka tidak tahu, tidak sampai dakwah kepada mereka. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani tentang ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini kata Rasulullah SAW akan datang nanti kepada Allah di hari kiamat beberapa orang yang mereka ini tidak tahu Islam, bikin dosa, tetapi mereka tidak tahu itu dosa. Maka datang orang buta berkata, kami dulu tidak melihat ya Allah. Datang orang tuli berkata, kami dulu tidak mendengar ya Allah. Datang ahlul fatrah. Siapa itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah, orang yang tidak sampai risalah Islam kepada mereka. Orang Dayak pedalaman sana, bapak ibunya menyembah animisme, dinamisme kepercayaannya, menyembah dewa, menyembah batu, menyembah pohon, tak pernah beribadah kepada Allah, tak sampai dakwah kepada mereka, mati maka disebut ahlul fatrah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, ahlul fatrah sampai hari kiamat ada. Ustaz, sekarang media sosial terkenal Ustaz, tersebar di mana-mana Ustaz, dakwah kemana-mana, apa mungkin begitu? Pak, Bu, saya punya teman di Cina, sholatnya cuma 2 kali sehari semalam. Ninggalin sholat dosa enggak? Dosa. Enggak nutup aurat dosa enggak? Dosa. Ini sholat 2 kali cuma sehari semalam. Kenapa? Taunya sholat cuma 2 kali sehari semalam. Belum tahu sholat 5 kali. Ketika ke Indonesia Pak, ketemu kita. Sholat kita 5 kali, kaget. 5 kali sholat dia bilang. Kenapa? Di Cina cuma 2 kali dia bilang. Paham Bapak Ibu ya? Ahlul fatrah. Siapa ahlul fatrah? Orang yang tak sampai ilmu Islam kepada mereka, tak sampai ajaran Islam kepada mereka. Mereka disebut ahlul fatrah. Bapaknya Kristen, ibunya Kristen, keluarganya Kristen, tak pernah mendengarkan Islam, meninggal dunia, ahlul fatrah. Dia tinggal di pedalaman Kalimantan, tinggal di pedalaman Papua, tinggal di pedalaman Sulawesi, tinggal di pedalaman Sumatera, di dalam hutan, antah berantah, tak ada sampai dakwah Islam kepada sana, meninggal dunia, ahlul fatrah. Jadi nggak boleh Pak, kakek nenek kita dulu itu, oh ini berarti masuk neraka lah kakek nenekku dulu ini. Tak pakai jilbab, nggak boleh. Mungkin mereka belum tahu hukum positif Indonesia saja. Itu kalau persidangan ada namanya praduga tak bersalah. Dan itu di dalam Islam dipakai. Jadi orang-orang yang memang belum dapat pemahaman Islam, ada itu berlaku. Jadi nggak boleh Pak, orang-orang di puncak gunung sana itu Pak, hidup di sana, nggak pernah sampai dakwah Islam ke sana, meninggal dunia, belum menutup aurat, belum sholat, belum berislam, kita nggak boleh mengatakan, neraka, nggak boleh. Karena kata Rasulullah SAW, nanti mereka diuji oleh Allah di hari kiamat. Kalau Allah perintahkan masuk neraka, dia mau masuk neraka, maka dia masuk surga. Diuji, ahlul fatrah diuji nanti. Lulus ujian, surga tempat mereka. 2. Ahlul fatrah
tak sampai ilmu kepada mereka, tak sampai Islam kepada mereka, mereka belum mengetahui. 2. 3. Siapa pendosa kiranya yang masuk surga? Ada dosa dia tapi masuk surga. Pak, ini pemahaman penting Pak, karena banyak orang Bu menganggap kalau bikin dosa itu pasti masuk neraka. Itu salah itu. Ini agar Bapak Ibu tidak putus asa kalau banyak dosa. Yang kedua, kalau sudah beribadah jangan jumawa, jangan maaf sombong. Ya, apalagi merendahkan orang tidak boleh. Yang ketiga apa? Amal soleh minimal sama dengan dosa. Minimal ketika ditimbang. Minimal sama. Kalau lebih masuk surga. Kalau sama nanti dapat syafaat. Jadi gini Pak, kalau ini timbangan Pak. Ya, kalau ini daun timbangan ya. Kalau dosa dan ibadahnya seimbang dosa dan ibadah, maka bisa mendapatkan syafaat. Langsung semua dicap salah, enggak bisa Pak. Dalam Islam seimbang saja masih besar kemungkinan masuk surga. Bahkan tadi dosanya lebih banyak, betul? Bahkan sama sekali tak beribadah. Poin kedua tadi. Kalau poin ketiga, amal soleh minimal sama. Kalau lebih banyak, para ulama bilang surga tempatnya. Ada namanya mizan. Nanti di hari kiamat ditimbang. Ditimbang. Oh, surga. Karena amal ibadahnya lebih banyak. Oh sama, dapat syafaat. 3, 4. Udah jam berapa ini Pak? Takut nanti kelamaan saya. Jam 8.45. Tadi mulai jam 8.15, betul ya? Sudah 30 menit Pak. Saya 30 menit lagi ini selesai. Kan harus seperti itu saya. Lanjut. Yang keempat, siapa gerangan dan apa penyebab pendosa bisa masuk surga? Itu ya. Pendosa itu Pak bisa masuk surga walaupun dosanya banyak. Ya, dia itu bisa masuk surga. Siapa mereka? Hatta udah masuk neraka Pak, tapi akhirnya bisa masuk surga. Siapa mereka? Orang yang mendapatkan syafaat. Jatuh. Oh iya. Kucingnya pertunjukan Pak. Gitu. Jadi pendosa Pak, hatta dia udah masuk neraka, tapi kalau dapat syafaat Pak, maka dia masuk surga Bu. Ada hadis Ustaz, oh banyak kalau ini. Syafaat dari siapa? Pertama, syafaat dari Nabi. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pernah suatu kali, hadis ini riwayat Imam Muslim, Rasulullah menengadah wajah beliau ke langit, agak tersenyum, mutabassaman. Ya, jadi Nabi gini. Ada salah satu sahabat bertanya, "Ma'adhaka ya Rasulullah? Apa yang membuat Anda tersenyum tertawa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Laqad unzilat ilayya anifan surah." Tadi sudah turun kepadaku satu surat. Thumma qara'a, kemudian Nabi membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasulullah bertanya, "Atadaruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan nabinya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, hiya haudun fi yaumil qiyamah wa adaniha rabbi. Al-Kautsar itu telaga, danau di hari kiamat yang Allah janjikan untukku dan umatku, kata Nabi. Semua minum ke sana. Airnya lebih manis daripada madu. Gelasnya ka'adadin nujumi fis sama, seperti bintang di langit banyaknya. Nah, kata Nabi SAW, fayukhtalaj ba'dum min ummati, tapi ada yang terhalang ke sana. Fa'akul li Rabbi, aku berkata kepada Allah, ya Rabbi innahu min ummati, ya Allah ini umatku ya Allah.
Jadi nanti Nabi memberikan syafaat. Jadi kalaupun ada orang berdosa tetap dapat syafaat. Tapi kalau dalam kisah ini kita lanjutkan, maka Allah berfirman, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Muhammad, kau tak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggalanmu. Ada Pak, Bu, judul serem. Kajian bagus, tapi nanti takut Bapak Ibu mau datang malas kan? Nabi pun tak bisa menyelamatkan mereka. Ngeri banget kan? Ada 10 golongan yang Nabi pun tak mampu nolong, Pak. Di dunia pakai peci, Pak. Jidat hitam, pakai jilbab dalam, bahkan cadaran. Hah? Saya ada seorang ustadz ceramah itu, kondang nasional, dielu-elukan. Beliau bilang, cadar itu sunnah, tak wajib, kata beliau. Saya tulis komentar, betul sunnah menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali wajib. Tak ada satupun ulama mazhab Syafi'i dan Hambali bilang sunnah, tidak ada. Semua bilang wajib. Coba gimana itu, Pak? Padahal nasional kan? Nah itu kadang-kadang begitu, Pak. Menasional aja namanya, betul kan? Ilmunya itu kan. Oke, Pak. Jadi ada namanya syafaatul uzma. Nah, nanti itu dari Allah. Ada pula sebagian bilang itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau pun punya hak untuk memberi syafaat. Satu, syafaat dari Nabi. Yang kedua, syafaat dari siapa, Ustaz? Anak-anak kita. Pak, orang tuanya udah berjalan ke gerbang neraka, Pak. Ini hadis, Pak. Udah berjalan orang tuanya ke gerbang neraka, Pak, ditimbang. Amalan sedikit, dosa banyak. Jalan menuju neraka. Datang suara dari belakang, ya Allah, ini orang tua kami, ya Allah. Dulu mereka ini susah payah siang malam tunggang langgang banting tulang, bekerja menafkahi kami. Dia sekolahkan saya di pondok pesantren, dia beri saya biaya, dia didik saya, dia paksa saya nutup aurat, dia paksa saya sholat, dia paksa saya jadi seorang muslim sejati. Akhirnya saya menjadi muslim yang baik, beramal soleh. Orang tua saya inilah yang memaksa saya dulu, kata dia. Terus kamu mau apa? Saya mau bawa dia ke surga. Maka kata Allah, udah bawa ke surga. Pak, dalam hadis lain, seorang penghafal Al-Quran yang mengamalkan ilmunya yang dihafal, oke, dia hafal, dia amalkan isi Al-Quran yang dihafal. Mati lampu. Oh, ya, oke. Biasa, Pak. Itu ya. Disebut penghafal Al-Quran mati langsung. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran dan diamalkan isi Al-Quran bisa membawa 10 keluarga ke dalam surga. Pak, 10. Pak, bapak, ibu, adik-adiknya, neneknya, kakeknya, eyang, buyut, bisa dibawa ke surga, Pak. Dalam hadis yang lain, seorang mujahid yang syahid di medan perang, anak bapak pergi menuntut ilmu, meninggal, maka para ulama bilang syahid. Karena ibadah yang bisa menyaingi jihad di medan perang, menuntut ilmu. Pergi ke pondok, di perjalanan meninggal dunia, para ulama bilang syahid. Maka dia bisa membawa 70 keluarga masuk surga. Coba. Itu yang dibawa ke surga, itu Pak yang masuk neraka, para ulama bilang. Jadi kalau dia punya keluarga yang pasti masuk neraka, itu dibawa ke surga. Ada pendosa di surga. Di dunia bikin dosa, betul. Siapa lagi Ustaz yang dapat memberikan syafaat kita? Sahabat dalam beribadah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Versinya beda. Cuma beda kata-katanya, intinya sama. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, sampai ke mata kaki. Pak, mata kaki namanya apa? Kolok, polok, kacang polok itu ya. Berarti kacang polok itu kacang mata kaki gitu. Polok. Apa? Polok.
Orang jadi masuk nerakanya udah sampai polok iki ya, iki. Nah. Jadi udah masuk neraka sampai ke mata kaki. Artinya badan-badan ini belum, cuma masuk segini baru. Ya, sudah semata kaki masuknya. Maka penduduk surga berkata, ya Allah, ada di antara penduduk neraka itu sahabat kami, teman kami, dulu sama-sama sholat berjamaah sama kami, dulu sama-sama pergi ngaji ke Zabisa sama kami, ya Allah, kami duduk sebelahan, perginya bersamaan. Kata Allah, cari yang punya iman seberat 1 dinar, bawa ke surga. 1 dinar 4,25 gram emas. Cari, bawa. Udah dapat semua? Tanya sama Allah. Selesai? Belum ya Allah. Ada di antara teman kami, sahabat kami yang dulu sama-sama ibadah, imannya tak sampai 1 dinar. Kata Allah, bawa yang punya setengah dinar, 2,125 gram emas. Cari, dapat, bawa. Tanya sama Allah lagi. Sudah? Belum. Ada di antara mereka masuk neraka, tapi imannya tak sampai setengah dinar. Kata Allah, sekarang kalian cari yang kalian kenal di neraka itu. Kalian cari, berapapun berat imannya, bawa ke surga. Mantap kan? Pendosa masuk surga. Maka perbanyak teman-teman yang soleh-soleh ini. Ibu-ibu cari yang soleha-soleha. Berteman, pergi ngaji bareng. Ingat-ingat wajahku ya. Wajah. Nah, ingat wajahku. Bisa saling menyelamatkan Pak, Bu. Tapi saya tak mau juga bilang begini, Bapak Ibu, kalau tak ketemu saya di surga, cari saya di neraka. Saya tidak mau bilang begitu. Saya nggak siap masuk neraka. Kalau bisa bareng-bareng masuk surga, betul kan? Nah, jadi satu jamaah masuk surga semua kita. Ini yang ngaji di Zabisa semua nih, gitu ya. Ini ibu yang kepanasan dulu kan? Pakai jilbab pink itu loh, pakai kacamata itu, masker oranye. Ketemu. Ini bapak ini depan dulu kan ya, yang bikir subuh itu kan? Iya, masuk surga bareng-bareng. Siapa Pak? 4 di belakang, istri tak? 4 istri. Dibawa semua, yang mana ini? Insya Allah. Saya pajang lah Bapak Ibu foto habis acara dengan Ustadz Abdus Somad. Lah santriwati yang ustazanya itu minta foto bersama. Minta foto sama istri saya. Ada fotonya itu salah satunya cuma berlima. Saya, istri saya, dan 3 santriwati. Ada bikin postingan di story, saya screenshot, saya bikin status. Masya Allah. Banyak yang bilang istri saya 4. Masya Allah. Selamat Ustadz, barakallah. Saya anggap itu doa jamaah. Ada. Banyak yang ngira saya istrinya 4 Pak. Sampai ada tuh teman bilang, Masya Allah antum mendahului kami ya. Masya Allah. Ada cita-cita ke sana? Tak ada Bapak Ibu. Ustadz pengen poligami? Tak pengen. Sampai hari ini belum pengen. Besok tak tahu. Kan kita tak tahu Pak ya. Kalau istri saya paksa-paksa saya. Karena istri saya itu penggemar Ibunda Sarah, istri Nabi Ibrahim. Nah itu kan Sarah memberikan Hajar, betul kan? Saya bilang ya silahkanlah. Bapak Ibu yang berbahagia. Kita kan tidak boleh memastikan, betul Bapak Ibu? Tidak boleh. Saya pasti tidak poligami, tidak boleh. Saya pasti istrinya 1, tidak boleh. Tidak boleh. Kita tidak tahu kan. Mana tahu suatu hari nanti tiba-tiba bangun tidur istri saya. Abang nikah lah abang. Nah, kalau saya bilang jangan, abang nikah lah. Tolong penuhi permintaanku. Saya nggak bisa nolak, piye. Ya. Saya sebagai suami yang sayang istri, saya ikuti kan begitu Bapak Ibu ya. Kayaknya nanti pulang agak diam-diam sedikit. Bapak Ibu yang berbahagia. Dapat syafaat Bapak Ibu. Kenal-kenal kita ini nih, Bapak Ibu sebelahan-sebelahan ini. Bapak Ibu, saya di majelis kami di sana itu di Jogja. Saya minta jamaah itu semua kenalan. Jangan tidak kenal. Teman sebelahnya siapa? Kenal. Agar nanti Pak bisa saling memberi syafaat, menyelamatkan. Ya.
Saya Pak kalau baca hadis ini sendiri nangis kadang itu Pak, nangis. Kenapa nangis ya Allah? Berapa banyak teman kita yang baik nanti bisa menyelamatkan kita. Syukur sama-sama selamat. Itu yang keempat. Yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, siapa gerangan orang yang mereka ini banyak dosa ya? Orangnya banyak melakukan ibadah yang tidak baik. Kok mereka itu masih saja bisa masuk Islam? Ini hadis masuk surga. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Masuk surga. Dosanya banyak, tapi masuk surga. Jadi cerita hadisnya begini. Jadi ada seorang pendosa di dunia, karena saking banyak dosa Pak, saking banyak dosa. Ya, karena saking banyak dosanya, dia ketika sebelum meninggal, dia minta anaknya membakar dirinya. Jadi kalau meninggal nak, bapak nanti dibakar. Kalau bapak sudah dibakar jadi abu, tolong abu bapak ini buang kemana-mana. Taruh satu ke Temanggung, satu ke Magelang, satu ke Jogja, satu ke Purbalingga. Dipisah-pisah. Di hari kiamat, orang ini Allah bangkitkan. Allah hadirkan. Kamu banyak dosa, sebelum meninggal kau minta dibakar jasadmu, kemudian dipisah kemana-mana. Kenapa kamu lakukan itu? Pertama, ya Allah, aku sadar aku banyak dosa. Yang kedua, apa alasannya? Karena ya Allah, aku yakin kalau betul engkau maha kuasa, pasti aku dikembalikan lagi. Yang ketiga, aku lakukan itu karena takutnya aku kepadamu ya Allah. Maka kata Allah, kalau begitu, oke lah, kau masuk surga. Masuk surga Pak. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pula seperti itu. Itu udah bocor, paham Bapak Ibu? Udah habis itu. Tapi ada pelajaran penting kata para ulama mensyarah hadis ini. Apa? Pak, selagi ada iman di hati. Ini yang kelima ya. Selagi ada iman di hati, kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, ada iman di hati, kepercayaan kepada Allah. Oke? Yang kedua, takut kepada Allah hadir. Takut, sadar dosa, takut. Tapi tidak sempat bertaubat Pak. Tidak bisa bertaubat. Ya, jadi orang baik tidak bisa. Tapi ngerti Allah, percaya kepada Allah, iman kepada Allah, takut sebenarnya. Tapi ninggalin dosa nggak bisa. Maka kata para ulama, orang seperti ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Pak, subhanallah. Jadi Pak, dia melakukan dosa itu bukan menghalalkan dosa. Dia takut Pak, tapi tidak bisa ninggalin. Ya, tapi ada orang yang mereka itu banyak bikin dosa, tidak bisa ninggalin bukan takut. Bukan gak bisa ninggalin, tapi memang karena memperturutkan saja. Yo ada surat Al-Mu'minun. Itu ya ada itu. Ada. Nah terus yang kelima ini berarti iman, yakin, percaya kepada Allah. Rasa takut yang luar biasa, walaupun belum bisa meninggalkan dosa. Tapi ngerti, takut neraka, takut. Harusnya kalau takut orang itu kan bisa meninggalkan dosa. Tidak semua Pak, tidak semua Bu. Ada orang yang begitu takut kepada neraka, takut kepada azab. Tapi ada waktu dia longgar, betul? Ada waktu dia melakukan dosa. Tapi datang lagi takut, buat lagi takut, buat lagi takut. Maka orang seperti ini akhirnya masuk surga. Bapak Ibu yang berbahagia. Pembahasan ini yang pertama, kami pengen untuk diri kami, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua. Pertama, karena kita nih pasti bikin dosa. Kullu bani Adam khutta'un. Setiap anak cucu Adam pasti berdosa, kata Allah. Pertama, jangan putus asa. Materi ini tujuannya untuk kita agar jangan putus asa. Bapak Ibu yang berbahagia. Betul dosa kita banyak, salah kita banyak, nggak terhitung. Betul kan Bapak Ibu ya? Belum dulu waktu muda kita tidak sholat, ninggalin sholat. Belum lagi sekarang bapak-bapak mau kajian, banyak yang dilihat. Lihat ke kanan, segini celananya. Perempuan kan? Lihat ke kiri, segini tali bajunya Pak. Mau kajian Pak saya, mau ngisi kajian, lampu merah. Lihat hot pen Pak, tahu hot pen Pak? Sebegini celananya Pak. Saya laki-laki normal Pak. Astagfirullah.
Ngeliat ke kiri, astagfirullah. Daster Pak, satu tali. Tali rapia sini Pak. Hah. Astagfirullah. Lihat, la ilaha illallah di depan. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. Di depan peluk-pelukan Pak, cium-cium Pak. Astagfirullah. Itu mau ngaji Pak. Kalau nggak istighfar itu materi bisa lupa semua itu. Mending Pak. Pak, kalau orang bilang orang baik itu adalah ustadz, belum Pak. Ini ngisi kajian di bank Pak, bank. Pegawainya itu Pak segini roknya Pak. Duduk dengerin kajian begini duduknya Pak. Duduknya begini. Bayangkan rok pendek tadi. Segini berarti roknya kan. Ini ada jalur melihat betul kan. Begini duduknya. Mana ngajian itu? Bayangin nasib saya di depan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Astagfirullah. Pak. Dosa, Pak. Susah kita lepas dari dosa, betul? Ada Pak kajian pramugari, Pak. Oh, saya gini-gini ngisi pramugari, Pak. Kalau tak kuat iman hancur, Pak. Panjang roknya, Pak. Belah sampai sini tapi. La ilaha illallah. Dosa Pak. Enggak ada mentang-mentang ustadz ngelihatnya halal. Enggak ada Pak. Tetap dosa Pak. Saya tahu itu dosa Pak. Sampai saya selesai ngaji bilang, Pak besok kalau mau ngundang saya bawa koran Pak. Saya bilang, buat apa? Tutup Pak. Baca tabat siada salah saya. Jadi imam maghrib. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat yada. Lupa Pak. 3 kali saya ulang. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tidak ada jamaah yang berani membenarkan. Dipikir saya khusyuk Pak. Akhirnya ada anak kecil kayak gini Pak di belakang. Ma'agna anhu malu. Hafal. Insyaallah. Makanya Pak saya kalau sholat, kalau ngaji ada anak kecil itu terbantu saya Pak. Pengalaman saya. Itu gara-gara melihat belahan segini Pak. Itu kalau pramugari ngaji Pak. Bayangin Pak. Duduk dekat-dekat begini. Pramugari Bu. Ini nggak ada yang pramugari, nggak ada. Nggak ada. Pramugari Pak, bayangin. Masih muda gitu ya, Masya Allah. Pegawai bank, pernah Pak, saya pernah ngisi kajian sosialita di hotel. Yang ngikut kajian cuma member tok. Jadi orang biasa pengen ngaji nggak bisa. Masya Allah Pak, kayak artis. Saya pernah bawa adik laki-laki ngaji, dia bilang, Bang, mamah muda lebih cantik daripada anak SMA dan anak kuliah ya Bang ya, dia bilang. Coba, Masya Allah. Bener Pak, dosa lagi, betul? La ilaha illallah. Ada pula kadang-kadang jamaah ngechat saya itu, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz mau nikah lagi enggak? Saya hapus, istri saya tanya, ada chat macam-macam? Enggak ada, dosa saya kan. Sampai dibaca sama istri saya, nanti dicari tahu pula itu siapa, betul kan? Berantem. Dosa banyak Pak, belum di handphone. Apa Ibu ya, handphone, mana handphone saya tadi? Oh ini. Pak, kadang-kadang kita lagi mau buka Al-Quran Pak, dia bilang 5 detik lagi iklan. Iklannya buka-bukaan, betul kan? Macam-macam kadang isinya. Buka Al-Quran iklannya macam-macam. La ilaha illallah. Buka YouTube ceramah Ustaz Abdul Somad iklannya Masya Allah. Buka ceramah Ustaz Umar Fakihuddin. Udah ada iklan ya di situ. Bapak Ibu berbahagia. Iklannya luar biasa. Dosa Pak. Di sini kami pengen sampaikan betapa dosa itu ada di mana-mana. Bahkan di masjid, betul? Pak, kalau di kampung saya Pak, orang sholat Bu, di kampung saya, itu mbak-mbak muda-muda itu ya, ibu-ibu muda-muda itu kalau mau sholat Pak, bajunya tank top, celananya hot pants. Kok tahu? Itu mau kena dicantelin sini. Jalan dia. Cantelin mau kena sini. Nah, jalan dia. Masya Allah Pak.
Terus kita ngelihat la ilaha illallah. Sholat kan kepikir-pikir terus, betul kan Pak? Cantik juga. Ustadz, orang sekarang ini memang matanya jelalatan. Bu, zaman Nabi bu, yang jadi imam Nabi, ada sahabat sholat di saf terakhir. Apa katanya? Hina raka'tu fara'aitu mar'atan jamilatan. Ketika aku ruku, aku lihat wanita cantik di belakang. Ruku pak, sholat gitu loh. Yang imam Nabi padahal pak, ya. Dosa itu ada di mana-mana. Di kajian juga kadang ada dosa, betul? Lagi ngaji tiba-tiba datang chat untuk ibu-ibu tuh. Say, ada jilbab baru say. Dia buka. Yang jualan tiba-tiba lagi ngaji. Itu jilbab barunya berapa? Langsung dibalas. Ya. Yang jualan makanan, itu gudegnya berapa ya? Wah, padahal Ustaz ceramah di depan. Kudaannya banyak. Ya, lagi sholat, enggak bisa khusyuk. Kenapa? Anak orang jalan-jalan main-main. Anak siapa yang nakal? Dia sholat. Nakal betul. Padahal anaknya juga nakal. Memang anak enggak dididik ya gitu. Dia sholat pak, sholat gitu loh. Coba. Dia sholat. Apalagi kan pak lagi sholat pernah nggak pak ya lagi jamaah. Terus orang sebelah kita tuh naruh kacamatanya itu loh pak. Terus anak-anak lari-lari. Pernah gak itu sholat gitu pak? Kita itu lagi sholat. Kan dia ngelangkah-ngelangkahin terus kan jalan. Takut keinjak. Sholat itu pak. Di masjid ada dosa apalagi di jalan pak. Hah? Di jalan apalagi. Masya Allah. Kami tadi berangkat pak. Dari Jogja ke sini pagi-pagi. Lah kan di itu kita kan ke kiri ke Temanggung tuh kan. Nah, Secang ya. Magelang, Secang, ke kiri Temanggung kan gitu ya. Nah, tuh. Ke kiri kan jalan langsung tuh lampu merahnya jalan terus pertigaan itu kan. Nah, kita motor tuh masih sebenarnya di belakang kita. Kita udah sign mau ke kiri langsung. Tapi motornya marah gitu kan. Akhirnya kita juga tetap ke kiri, saya keluarin kepala. Dia bilang apa? ASU. Saya ngeliatin nih. Berhenti. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Dosa lagi betul kan? Bilang ASU ya dosa juga. Kecuali dia guguk. Beda lagi kan. Ini kan kata-kata kotor Bapak Ibu ya. Tapi maaf Bapak Ibu agak keluar materi sedikit. Saya dulu waktu di Riau, karena saya orang Riau, tidak ngerti bahasa Jawa. Jadi dulu teman saya tuh ngejek saya tuh saya enggak tahu. Asuransi kan, ransi, ASU kan, asuransi. Dulu saya ketawa aja pak. Asuransi, ya. Senang saya dulu pak. Malah jeleknya lagi, satu teman saya bilang ASU, satu lagi ransi, ya. Dulu saya bangga pak. Sekarang saya tahu. Guguk rupanya. Bapak Ibu yang berbahagia. Dosa itu di mana-mana. Pelajaran penting pertama, jangan putus asa. Sebanyak apapun dosa, Allah Maha Pengampun. Ya, ada hal yang mungkin kita belum paham. Tadi kita bahas ahlu fatroh. Bisa jadi kita berharap amalan ibadah lebih banyak. Bisa jadi dapat syafaat. Terakhir, bisa jadi karena keimanan dan rasa takut kita kepada Allah, nanti kita masuk surga. Makanya jangan putus asa. Yang kedua, jangan gara-gara dosa kita mengecilkan orang lain. Kita jangan menzolimi orang lain. Jangan memvonis orang lain. Jangan meremehkan, melecehkan orang lain. Karena kita tahu, pendosa ada di surga. Nggak tahu lewat jalan mana dia masuk surga. Bisa karena Allah mengampuni? Bisa karena dia belum tahu? Bisa karena rupanya amal ibadah lebih banyak? Bisa karena dapat syafaat dari anaknya, dari Nabi, dari sahabatnya? Atau bisa juga walaupun dia banyak dosa, tapi imannya kuat, takutnya kuat. Hanya mungkin belum bisa meninggalkan dosa. Kita nggak tahu. Kita jangan putus asa, tapi jangan pula mencela orang
lain. Jangan mengecilkan orang lain. Kalau orang Arab bilang, Pak, jangan salahnya orang membuat kita buta dari kebaikannya. Dosanya seseorang membuat kita buta dari kebaikan-kebaikannya. Tetap kalau itu benar dan baik, ambil. Tetap kalau itu manfaat, ambil. Walaupun mungkin dia orang yang banyak dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam, lewat 13. Udah 1 jam, Pak. Bu, udah 1 jam kita ini. Kalau Sabtu Somad kan ada kertas begitu datang. Saya nggak ada kertas, tahu diri sendiri aja, paham Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kita sudah 1 jam materi, kan memang normalnya dan baiknya 1 jam. Nanti setelah ini kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dipersilahkan. Mudah-mudahan nanti bisa untuk melengkapi materi. Begitu Bapak Ibu ya. Ustadz, apakah pertanyaan harus di dalam materi? Tidak harus, bebas. Gitu Bapak Ibu, tuh, bebas. Monggo Bapak Ibu boleh. Ada emasnya, ada ibu, ada 2 ya. Mungkin yang depan dulu Bu ya. Itu pakai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kori dari Semarang, Pak. Semarang, OTW dari sana ke sini? Ya. Masya Allah. Dari kemarin baru sampai Temanggung. Iya. Izin bertanya, Tat. Kan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa Syirik, benar. Nah, kadang-kadang itu kan hati kita terganggu dengan niat-niat yang tidak lillahi taala. Nah, minta tipsnya, Tat, agar hati kita selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ustadz, tadi kan Allah mengampuni semua dosa. Surah An-Nisa Al-Maidah ada. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Asyirku. Tapi syirik itu ada 2. Ada kabir. Ada shogir. Oh, itu bahagia banget itu. Ya, ada shogir. Shogir ini niat, riya. Itu di sini. Kalau di sini ibadah. Maksudnya nyembah. Minta. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pengen kami sampaikan, syirik yang menghalangi kita dari surga itu yang ini, yang besar. Menduakan Allah. Dia sholat, tapi dia pergi ke pohon besar. Paham Bapak Ibu ya? Minta, itu. Pergi ke batu besar, nah, di sini. Tapi kalau yang kecil itu masalah niat, kadang tidak ikhlas. Sholat pengen sehat, sholat duha pengen kaya, betul kan? Sedekah 1 pengen dapat 700, kan itu tuh. Nah itu namanya niat tuh. Kalau riya pamer, biar dilihat orang, biar dipuji orang, diakui orang, itu riya. Oke, nah ini kecil, ini tidak termasuk penghalang tadi. Walaupun ada hadis tapi hadisnya doif. Ada di dalam kitab Syarhul Kabair, Syekh Al-Utsaimin pernah menyampaikan hadis ini tapi hadisnya doif. Yang penghalang tadi di sini. Saya kenalkan dulu. Kemudian Ustadz, bagaimana cara kita meluruskan niat agar niat kita satu-satunya Allah? Oke, ini berarti masuknya ke sini. Oke, bagaimana biar kita itu niatnya tulus, Ustadz? Niatnya lurus, satu-satunya Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, beribadahlah walaupun belum ikhlas, itu yang penting. Karena kalau beribadah nunggu ikhlas Pak, takutnya kita ndak ikhlas-ikhlas, betul? Jadi walaupun belum ikhlas, beribadahlah. Jangan nunggu ikhlas baru beribadah. Beribadahlah terus. Oke? Terkhusus ibadah amalan sosial. Apa itu Ustadz ibadah sosial? Ibadah amalan yang ada hubungan dengan orang lain. Sedekah, zakat, senyum. Bu, Pak, senyum itu sosial itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena kata Syekh Asy-Syashri, amalan sosial kalau tidak ikhlas, maka betul dia tak dapat pahala,
tapi bisa menghapus dosa. Bagus kan? Jadi beramallah walaupun belum ikhlas. Itu yang pertama kalau pengen ikhlas. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Karena para ulama menyampaikan di dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Apa kata beliau? Amalan itu membantu amalan yang lain agar ikhlas. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lakukan satu amalan, oke? Ini misalkan amalan nih. Ini belum ikhlas. Bapak Ibu tambah dengan amalan lain, oke? Maka amalan lain ini bisa membantu amalan yang belum ikhlas jadi ikhlas. Jadi tadinya kita belum ikhlas, itu bisa jadi ikhlas dengan amalan lain. Misal, sholatnya belum ikhlas, sedekah belum ikhlas, nutup aurat belum ikhlas, tambah suka senyum, tegur, sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan amal soleh itu. Nah, amalan itu satu dengan yang lain bisa saling menolong. Kekurangan dicukupin, bolong ditambal. Oke? Jadi kita yang tadi berat ikhlas diringankan oleh amalan lain gitu loh. Makanya di dalam Islam perbanyak amal soleh. Dan amalan soleh terbaik yang paling banyak itu apa? Menyebarkan dakwah. Betul Bapak Ibu enggak ceramah, tapi menyebarkan poster ceramah itu loh. Bapak Ibu bayangkan, nyetori di WA. Punyanya cuma WA misalkan. Kajian Ahad pagi Pondok Zabisa. Gara-gara story Bapak Ibu, datang kajian satu orang. Itu Masya Allah, pahalanya enggak putus-putus. Yang satu orang ngajak orang lain. Orang lain diajak lagi 10, diajak 20, 30. Masya Allah. Yang bikin poster dapat pahala. Yang mendanai pembuatan poster dan pondok pesantren dapat pahala. Yang memberi kata sambutan dapat pahala. Enak banget. Paham Bapak Ibu ya? Yang berat itu saya, ceramah, teriak-teriak, nyiapin materi. Betul kan? Abah Heri enak, sambutan aja. Selesai. Gitu kan? Nyebarin maksudnya sekecil apapun itu dapat. Paham Bapak Ibu? Dapat. Cuma Abah Heri itu yang besar pertanggungjawaban nanti kan. Wah, itu yang besar. Bapak Ibu yang berbahagia. Ya. Ini nih penting. Itu dua, biar ikhlas. Yang ketiga, banyak makan yang halal. Itu membantu agar kita ikhlas. 4, perbanyak zikir dan istighfar. Terakhir, doa. Doa. Doa sendiri atau minta ke orang lain agar bisa ikhlas. Niatnya lurus. Cinta kepada Allahnya tulus. Satu-satu yang dicintai hanya Allah. Dan Nabi adalah manusia yang beliau istighfar, zikir dan doanya lebih banyak daripada kita semua. Bapak Ibu maaf, saya barusan menghafal sebuah doa, hadis ini sahih. Ini doa yang Nabi biasa panjatkan. Saya cuma tanya nanti Bapak Ibu pernah nggak manjatkan doa ini gitu loh? Atau sudah hafal belum? Kalau sudah nanti kita kasih door prize mungkin ya. Oke, Nabi berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin yushayyibuni qablal masyib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adaban wa min khalilin makirin ainuhu yaroni. Ada yang hafal doa ini? Yang sudah hafal mungkin pernah membaca itu sebelumnya mengamalkan. Oh ini tawadhu semua, ini luar biasa. Insya Allah. Bapak Ibu, artinya bagus banget. Saya artikan ya. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, tetangga yang jahat. Wa min zaujin yushayyibuni qablal masyib, dari pasangan yang membuat aku beruban sebelum waktunya beruban. Paham Bapak Ibu? Dari pasangan yang bikin stres. Nabi aja doanya begitu rupanya.
Wa min waladin yakunu alayya rabban, dari anak yang menjadi tuan bagiku, tak bisa diatur, malah ngatur orang tua. Wa min malin yakunu alayya adzaban, dari harta yang menjadi azab bagiku. Wa min khalilin, dari sahabat, teman, makir, yang punya makar. Baik matanya kalau aku baik, berpaling dia kalau aku buruk. Ayo, Nabi itu Pak, zikir, istighfar, doa, top. Dan ini yang melembutkan hati, melapangkan hati agar mudah ikhlas. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu. Mbaknya di belakang, tolong ada yang mengantarkan mic gitu ya. Nah, ini surat tilang, bukan pertanyaan. Ini pertanyaan. Iya, boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elanur Sustewati dari Banyutarung. Di sini saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya riba dan pengertiannya itu seperti apa? Iya. Saya agak kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum riba? Dan apa pengertiannya? Surat Al-Baqarah. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, wa harrama riba. Allah haramkan. Yang mengharamkan siapa? Allah. Riba haram, jelas. Apa saja yang haram Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, lu'inar riba, akilahu wa katibahu wa syahidahu wa dhaminuhu. Dalam satu riwayat ditambahin lagi, yang kena efek riba ini siapa saja yang haram? Pemakannya, saksinya, penulis transaksinya, penyebab transaksi berjalannya, kena semuanya laknat dari riba. Riba itu apa Ustadz? Kalau haram dan banyak yang kena gara-gara riba. Riba itu macamnya banyak. Yang pertama, ada bunga kalau kita membeli jangka waktu, kan tidak cash, kredit. Ada bunga, atau kita meminjam ada bunga. Itu riba. Misalkan, saya minjam ke Abah Heri. Abah pinjam uang 1 juta, boleh? Tapi nanti kembalinya 1.200.000. 200 itu riba. Paham Bapak Ibu? Atau saya beli tapi kredit. Abah, saya mau beli motor, boleh? Kalau cash 20 juta, kalau kredit nanti kamu bayarnya ke sana. Nah, nanti kalau kamu telat ada tambahan. Nah, itu. Kalau jual beli kreditnya boleh, yang nggak boleh itu ada tambahan atau bunga dalam keterlambatan kredit, itu tadi. Nanti ada juga yang memasukkan satu jual beli dengan 2 akad. Itu termasuk ke kategori riba. Ada yang memasukkan ke sana juga gharar. Gharar itu jual beli tapi satu pihak untung, satu pihak rugi banget. Nah itu Bapak Ibu yang berbahagia. Itu nanti ada yang mengkategorikan. Tapi riba itu sederhananya adalah pertambahan nilai dari nilai seutuhnya. Pinjam 10.000, balik 11.000. Nah itu, 1.000-nya itu riba. Paham Ibu ya? Nah, hukumnya apa? Haram. Ustadz, apakah semua orang bekerja di sana terkena haram? Ingat pembahasan kita tadi? Bukan semua. Saya baca buku tentang ini, tidak semua. Ada yang tidak paham. Ada yang nggak ngerti. Ada yang ilmunya belum sampai. Ada yang ilmunya sampai, mentalnya belum siap. Tugas kita bagaimana? Tidak perlu memvonis dan memberi stigma negatif orang lain. Cukup kita tahu, paham, pelan-pelan kita perbaiki yang kurang-kurang dan tidak baik. Begitu. Saya bacakan ini dulu. Mohon penjelasan dari perkataan Imam Syafi'i, aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Dari perspektif seorang pemuda. Jazakumullah Ustaz. Aku melihat air
menjadi rusak karena dia tertahan. Ini sebenarnya perkataan Imam Syafi'i tentang jomblo yang tidak nikah-nikah. Paham Bapak Ibu? Tolong ustaz-ustaz muda itu dengar itu baik-baik. Tolong. Karena kata para ulama, bila air itu tak keluar-keluar juga, maka membuat wajah menjadi suram. Hilang cahayanya. Senyumnya udah tak enak lagi. Nggak lepas senyumnya. Bukan hanya wajah. Maaf. Kalau terlalu lama air itu tersimpan, Bapak Ibu, tak keluar-keluar juga. Itu kreativitas menurun. Daya nalar berpikirnya menurun. Ya, makanya kan Abah Heri yang sudah nikah sama Ustadz muda itu kan secara usia, harusnya itu kan Abah Heri lebih sedikit ya gerakan. Tapi pada kenyataannya beliau lebih banyak kemana-mana. Sementara Ustadz muda itu kadang santai. Main handphone. Nah, ini kerusakan itu. Main game. Buka IG. Assalamualaikum ukhti. Si ceweknya jawab, Waalaikumsalam akhi. Fallback ya, insya Allah. Bikin history. Kalau sudah history dilihat, yang lihat siapa aja. Rusak ini. Kayak nggak ada kerjaan lain. Betul Bapak Ibu? Rusak. Kenapa? Tertahan. Makanya Pak Bu, kalau sudah pengen nikah anaknya, adiknya, nikahinlah. Rusak. Adik saya itu sebelum mondok saya bilang, kamu mau nikah atau mau sekolah? Dia bilang sekolah bang. Mulai sekarang jangan kepoin akhwat lagi saya bilang. Nah tuh ada anaknya di situ. Saya bilang kalau kamu mau sekolah jangan kepoin akhwat lagi. Kalau kepoin akhwat lagi nggak usah sekolah, nikah aja tak gituin. Enggak bang, nanti aku kalau nikah aku kasih makan apa? Ya nasi lah. Aku kerja di mana? Ya udah jadi pembantu di rumah abang saya bilang. Suami istri jadi pembantu mau? Enggak mau aku bang. Ya kalau enggak jualan pakai gerobak tepi jalan, malu aku bang. Nah kayak gitu. Bapak Ibu, saya adik-adik saya itu enggak tertutup. Adik saya ada di sini Bapak Ibu. Saya bilang, kamu kalau nikah-nikah, tapi kalau kamu mau sekolah, fokuslah sekolah, jangan mikirin lawan jenis dulu. Karena kalau sudah mikirin itu Pak, fokusnya susah. Menghafal berat. Yang dihafal kata-katanya dia aja. Kalau kamu membidik, bidiklah bulan. Karena kalau tak dapat bulan, minimal jatuh ke bintang. Dia bikin status, saya bilang, salah itu. Kenapa salah bang? Bintang lebih jauh daripada bulan. Dia bilang bulan, jatuh ke bintang, kebalik saya tadi. Kalau kamu mau bidik, bidik bulan. Kalau bulan gak dapat bintang. Salah, saya bilang, bintang lebih jauh daripada bulan. Bikin kata-kata mutiara salah. Oh, ibu ya. Bapak Ibu. Itu tuh tentang jombloan dan jomblowati. Pak bahasa Jawa jomblo iki apa ya? Joko. Kasep. Kasep. Sebutannya aja kurang enak ya. Itu betul Bapak Ibu. Nih Ustadz Heri tolong nih. Ustadz muda ini kalau siap nikah, nikahin aja. Kalau sekolah, fokus sekolah. Kamu kalau kepo-kepo akhwat lagi, kamu. Saya tahu cara bagaimana mengetahui isi WA dari orang. Pinjam aja handphonenya, bisa itu, dihack itu. Nah Bapak Ibu ya. Itu maksudnya seperti itu. Karena kalau tertahan lama itu banyak hal negatif terjadi. Makanya tidak boleh. Makanya Islam dan Allah dan Rasulullah meminta kita menyegerakan seseorang itu menikah. Jangan ditunda-tunda, bahaya. Kalau dia miskin bagaimana? Kata Allah, wa in fuqara yughnihimullah. Kalau mereka fakir, miskin, Allah kayakan mereka. Jangan takut. Paham Bapak Ibu ya? Ada lagi mungkin? Oh ada. Itu ibu di belakang nunjuknya. Mungkin bentar ibu yang di sana. Iya. Ada mic ya itu, tolong digeser.
Itu ibu-ibunya panasnya udah lewat ya? Udah, biarin aja panitia yang panas. Panitia nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ya, perkenalkan saya Dewi dari Parakan, Paraan itu, sebelah sana. oh sana ya? Oh iya. Main ke Parakan Ustaz. Insya Allah. Barakallah. Ustaz begini, tadi dijelaskan oleh Ustaz Ramzi bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa manusia seberat apapun dosa itu kecuali syirik. Iya. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang manusia itu sudah melakukan syirik tapi akhirnya mereka sadar, terus mereka bertobat, dan itu kira-kira Allah mengampuni tidak? Iya. Dan bagaimana untuk mengistiqomahkan taubatnya itu? Oke. Terima kasih, jazakumullah khair. Wajazakumullah. Ibunya karena bilang syirik, bilang syadarnya ya syadar gitu ya. Fasih. Itu kalau tahsinnya 100 itu. Syadar. Ya, Ustadz, kan syirik itu tidak diampuni Allah Ustadz. Kalau dia sadar bagaimana? Allah Maha Pengampun. Kalau di dunia masih sadar, Allah ampuni walaupun syirik. Bahkan Pak, Bu, Islam, murtad, masuk lagi ke Islam, masih Allah ampuni. Masih. Bukan hanya syirik. Islam, kemudian dia murtad. Masuk Islam lagi, Allah terima. Yang nggak boleh itu berulang kali, yang nggak boleh. Oke? Syirik kalau masih hidup dia sadar dan bertobat, Allah terima. Tapi syaratnya dia bertaubat. Allah terima. Kalau masih hidup. Bu, ini hadis Nabi tadi sebelumnya ada. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Ya bani Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Anak cucu Adam, kalau dosamu membumbung sampai langit saking banyaknya, membunuh, berzina, mencuri, korupsi, berbohong, syirik, thumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka. Aku ampuni tanpa hitung-hitungan. Ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, agar istiqomah dalam taubat, dalam hijrah, dalam berubah ini Ustadz, kami sudah ngaji, kami sudah datang kajian, udah sholat, udah nutup aurat. Agar istiqomah, bagaimana caranya? Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Profesor Dr. Buya Hamka, nulis buku judulnya 1001 Soal Kehidupan. Kata beliau, hijrah, taubat, berubah jadi orang baik agar istiqomah 3, kata beliau. 1, guru. Bapak Ibu harus punya guru. Gurune sopo. Penting ini, guru. Hah? Kata beliau, guru, kita butuh guru. Harus dekat dengan guru. Sahabat-sahabat itu dekat sama Nabi. Murid-murid Imam Syafi'i dekat dengan Imam Syafi'i. Murid-muridnya para ulama dekat dengan ulama. Guru, kita butuh guru. 2, kata beliau, siapa? Apa yang bisa kita lakukan? Buku. Cobalah di rumah itu Bapak Ibu beli buku. Nah, baca buku. 3, teman, sahabat, lingkungan yang baik. Ini 3 hal kata Imam Syafi'i agar istiqomah di jalan hijrah, agar istiqomah ketika bertaubat, agar istiqomah dalam perjalanan menuju baik. Guru, buku, teman atau sahabat yang baik. Teman terdekat kita adalah pasangan di rumah, keluarga di rumah. Itu teman terbaik kita, yang paling dekat, yang ketemu terus. Maka keluarga baik, baik semua. Kalau keluarga tak baik, pelan-pelan bisa terwarnai dan berubah yang tidak baik. Gitu Ibu ya. Sebelahnya mungkin langsung dekat, ada mikrofon di belakang. Nanti geser ke sana kok. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanya, bagaimana dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa? Oh, iya. Apakah masih terbebani Iya. syariat sehingga dia masuk surga? Iya. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama. Ustadz, ODGJ gimana Ustadz ODGJ? ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Mukallaf yang dibebankan di dalam Islam itu syaratnya 1, Islam. 2, baligh. 3, akil, berakal. Kalau akalnya terganggu, tidak sehat, maka di dalam Islam tak dapat dosa kalau dia salah. Dalam Islam. Akil, berakal normal, sehat. Kalau akalnya tak sehat, masuk surga atau neraka Ustaz? Kalau dia tidak berakalnya setelah dewasa, maka dilihat kehidupan sebelum tidak berakalnya. Tapi kalau dari kecil dia tidak berakal, surga tempatnya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi orang gila itu tidak berdosa sebenarnya. Tidak punya beban dalam agama. Tuh, itu di dalam mukallaf. Jadi kita sebut nanti mukallaf. Orang yang dapat beban dalam Islam. Begitu. Jadi kalau orang terkena gangguan jiwa itu sebenarnya kita sedih melihat dia terganggu jiwanya. Maaf Bapak Ibu, saya waktu dulu di Turi, Yogyakarta itu atasnya kan Turi ya. Saya dulu ada kajian rutin di Turi. Kajian rutin di kampung, masjid tapi full masjidnya. Orang kampung ngaji di sana. Saya punya 2 jamaah super, hebat. Tapi dua-duanya gila. Kalau ngaji, kalau sholat Pak, saya datang, dia lagi sholat sunnah qobliyah. Sini. Dia bilang, lagi sholat Pak. Kalau tertawa terlambat. Orang sudah tertawa selesai, dia baru ketawa. Ada Pak, sholat sunnah 1 rakaat. Ya, kalau sholat wajib, mau sini. Nah, saya pernah kenalan pertama itu dicubit Pak, berdarah tangan saya. Namanya orang gila, betul kan? Salaman saya kan, pegang kuku, dicubit, berdarah Pak. Tapi setelah itu baik, setiap saya datang tuh tas diambilin. Sini Tat, Ustadz di sini. Gila Pak, tapi bisa begitu. Bapak Ibu, apa yang pengen tak sampaikan? Saya kalau setiap datang itu dalam hati tersentuh. Ya Allah, dia ini kan nanti nggak dihisap sama Allah. Dia ini nanti tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita nih Pak yang waras Bu, nih kita nih nanti diminta pertanggungjawaban. Orang gila enggak. Berarti enak jadi orang gila, Tat, ya monggo. Tapi betul orang gila itu nanti tidak dibebankan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada terakhir? Ya gimana? Mic-nya belum sampai ya? Ada minta tolong mic disampaikan. Nah, ini mic-nya berjalan dua-dua ke sana. Ya. Iya, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini sedang menyampaikan mic ke sana. Mudah-mudahan kita semua sehat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Temanggung 0 corona, mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau bertanya mengenai kisah tadi anak-anak yang di masjid. Saya punya pengalaman pribadi karena pada kenyataannya tidak semua masjid itu membolehkan ramah anak, ya ramah anak seperti itu. Saya pernah singgah di suatu tempat dan ikut berjamaah sholat di masjid tersebut. Tiba-tiba anak saya balita itu berjalan-jalan di depan orang sholat dan waktu itu ada salah satu jamaah ibu-ibu yang menggugurkan sholatnya lalu membopong anak saya dan menasihati seperti itu. Dari situ saya bingung, adakah dosa dari orang tua ketika anak kita itu istilahnya mengganggu konsentrasi orang-orang sholat di masjid itu. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan anak kecil mengganggu sholat, orang tua dosa enggak? Orang lagi ngaji, anaknya jalan-jalan, misalkan menangislah, anaknya main, misalkan. Ada enggak orang tua dosa? Pertama tidak. Karena anak kecil itu sifatnya main-main. Paham Bapak Ibu? Enggak ada anak kecil umur 5 tahun zikir di depan ini sendiri. Paham? Nah ada.
sholat qobliyah, ba'diyah lengkap, enggak ada. Paham Bapak Ibu? Wong anak pondok aja kadang udah imam itu sudah Allahu Akbar, itu mereka lompat-lompat di luar itu. Paham Bapak Ibu? Apalagi anak kecil. Memang tabiat anak kecil seperti itu. Dengan polosnya, orang kan lagi zikir diam semua itu. Apa kata anak saya? Abah, mobil, motor, handphone kita banyak ya. Saya aduh ini gawat, ini ngembaliinnya gimana. Kadang lagi sholat zuhur itu dia ikut di belakang. Waktu itu umurnya 2 tahun berapa gitu. Saya kan imam Allahu Akbar. Dia kan di belakang sama adik-adik saya yang lain yang megang. Dia bilang apa? Rusdan mau ke depan. Rusdan mau jadi imam kayak Abah. Coba. Orang lagi diam sholat kan. Nggak ada jamaah yang marah. Nggak ada. Habis sholat datang ke saya senyum. Anak ustad. Paham Bapak Ibu ya? Sebenarnya Bapak Ibu anak kecil itu memang begitu. Makanya saya kalau ngaji anak kecil banyak main ini, main peta umpet sakarepmu lah. Itu anak kecil. Memang usianya main. Bagi anak kecil bermain itu serius, serius itu bermain. Itu anak kecil. Orang besar bermain serius dibedakan. Anak kecil itu satu. Dan betul tidak semua masjid kemudian membolehkan. Lah kalau anaknya ini mengganggu, kira-kira orang tua dapat dosa enggak? Sebenarnya tidak. Yang dapat dosa itu kalau sengaja. Tak bawa anak ke kajian biar hancur kajian. Nah itu enggak boleh itu. Nah itu enggak boleh. Disengaja. Kalau kita enggak sengaja, kita sudah didik anak agar tidak nakal. Kok akhirnya nakal itu enggak berdosa. Memang anak kecil tuh gitu Pak, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu di masjid kok ada anak kecil nakal, tersenyumlah. Udah cukup. Jangan, Pak Bu di masjid tempat dulu saya tinggal, la ilaha illallah. Sampai keluar dari ibu-ibu tuh anak-anaknya kan nakal. Anak, tan gitu. Padahal bapaknya manusia, disebut setan coba. Iya toh? Betul. Enggak boleh. Nah normalnya anak kecil itu emang begitu main. Nah, itu anak kecil itu mah. Nah, itu anak kecil, real anak kecil itu Bapak Ibu ya. Lah kalau bapak-bapak udah berjenggot putih, beruban main-main kayak gitu baru enggak normal itu. Paham Bapak Ibu ya? Nah itu enggak normal. Jadi sebenarnya kalau kita enggak menyengaja untuk merusak suasana itu enggak apa-apa, enggak berdosa. Dan Bapak Ibu kalau jadi pengurus masjid, tolonglah berikan kesempatan anak kecil itu ke masjid walaupun belum khusyuk mereka. Pak, Bu, dulu saya kecil itu diajak nenek saya ke masjid. Saya ke masjid sholat enggak, ngapain tidur. Subuh tidur. Tak sholat saya. Ada Isra dan Mi'raj, ngapain? Ngambil kue. Jadi datang itu pengen makan kue. Sampai ditegur kayak ibu cerita tadi, ditegur saya. Jangan kamu bikin malu. Besoknya saya nggak mau ke masjid lagi. Nenek saya bilang, ayo ke masjid. Lah gara-gara dibiasakan ke masjid, sekarang Pak, Bu, punya chemistry dengan masjid. Nggak ke masjid tuh kangen. Hah? Ini enggak, anak sekarang itu ke masjid males. Dengerin ngaji males. Kalau udah TikTok, cepat. Anak zaman sekarang itu main game, ke mall, cepat, jangan disuruh, minta itu. Tapi kalau ke masjid, kalau sholat, sumuk, panas. Enggak punya chemistry. Tolong Bapak Ibu yang jadi pengurus masjid, berikan kesempatan anak kecil belajar walaupun dengan cara mereka yaitu bermain. Ya kita lah orang tua, orang-orang yang dewasa ini nggak maklum. Udah tahu anak kecil lari-lari di depan soft kalau sholat, jangan taruh kacamata di situ. Paham Bapak Ibu? Taruh di koncet. Tahu anak kecil lari-lari, taruh juga jebakan di situ kan. Giliran patah minta pula ganti ke bapaknya kan. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia. Pak Bu, saya tuh Bu sholat macam-macam, anak kecil tuh macam-macam. Pernah jadi imam tarawih. Ada anak kecil itu ke depan tempat imam itu kan jadi imam saya. Itu dia ke depan gini ngeliatin saya. Habis iftitah kaget. Lah kan cuma yang tahu begitu cuma dia kan. Jamaah nggak tahu dia. Coba. Saya pikir hantu gitu kan ikut. Pernah lagi Pak, saya lagi sholat itu. Kan sunnahnya jari gerak-gerak ya. Lah saya termasuk kalau sholat di masjid umum, itu saya jarinya diem.
Kalau di masjid umum. Karena kan tidak semua orang ngerti bergerak-gerak itu sunnah. Oke, saya diam ini. Di sebelah saya bapak-bapak jarinya tuh gitu-gitu. Gerak-gerak. Sebelah di sini saya tuh anak kecil 2 tahun setengah umurnya. Dia tuh namanya Nazib, dekat banget dengan saya. Itu kalau sholat sebelah saya tuh nyender, kalau tahiyat tuh nyender. Nah dia pas tahiyat gini ikutin saya, lihat saya. Nggak lama dia ngeliat sebelah saya, dia lihat. Gerak-gerak, dia ikut gerak-gerak. Nggak enaknya, dia minta pembenaran ke saya. Nah, dia liatin saya. Hah? Gimana nggak ketawa, paham apa ibu ya? Nggak ada saya protes. Mending ada namanya Al-Fatih. Mati hati-hati nama anak Al-Fatih hati-hati. Hati-hati. Lagi sholat pak. Kebetulan di depan saya bapaknya itu bangkit dari sujudnya lambat. Itu kaki bapak-bapak usia 80 tahun dikorek-korek, digelitik sama dia. Saya di belakang lihat. Digelitik pak, bapaknya udah gelitik. Pikir saya, la ilaha illallah. Macam-macam. Nah, itulah anak kecil. Tugas kita orang tua, orang dewasa yang memaklumi. Kalau kita ngaji begini, anak kecilnya bikin musyawarah gitu ya. Bikin komunitas, biarin aja. Jangan pula kita yang ribut. Sini, sini. Oh berantem nanti itu. Nangis itu. Tidak perlu, biarin aja. Paham Bapak Ibu ya? Nah, mereka sekarang lari-lari nih. Besok bisa jadi mereka jadi ustadz besar itu. Paham Bapak Ibu ya? Tidak ada yang tahu, betul? Jadi tetap berbaik sangka. Gitu Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa ini? Jam 10 bentar lagi. Cukup mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada agenda aktivitas yang lain agar nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan aktivitas-aktivitasnya. Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarganya kita semua sehat. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah lindungi kita dari wabah pandemi corona ini. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan rezeki kita. Allah jadikan rezeki kita berkah. Badan kita sehat. Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan menjadi soleh dan soleha. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Mudah-mudahan tetangga di sebelah rumahnya menjadi tetangga yang baik. Kemudian mendapatkan sahabat dan teman yang baik. Mudah-mudahan Temanggung terkhusus dan Indonesia segera Allah selesaikan wabah corona. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya bahagia di dunia, bertetangga kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang ke rumah semuanya selamat. Mudah-mudahan lancar aktivitas. Kita doakan juga mudah-mudahan Pondok Zabisa bisa memberikan banyak manfaat untuk umat. Mudah-mudahan dengan itu kita semua bisa menjadi orang-orang yang bahagia di dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak salah dan kurang. Mudah-mudahan nanti bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.